Siap. Oke, oke, teman-teman, Mang Amsi ini adalah seorang guru bahasa Arab ya, Mang ya, di MAN 3 Cianjur. Selain juga aktif menjadi guru ya, Mang Amsi ini juga menjadi founder dari komunitas Syariah Saham nih, yang mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya, komunitas Syariah Saham yang banyak membahas dan berdiskusi ya terkait pasar modal syariah. Dan bukan hanya dikenal sebagai guru inspiratif di Jawa Barat ya, Mang Amsi ini juga memiliki banyak karya ternyata ya, seperti buku yang terkenal yaitu buku Saham Syariah kelas pemula ya, yang diterbitkan di tahun 2020 lalu, dan buku yang juga legend ya, buku Saham Para Master ya, Mang ya, di tahun Oh, iya. 2015. Wah, Sudah lama itu. udah lama ya. Luar biasa, Mang Hmm. Amsi sangat inspiratif sekali. Nah, kita jadi ingin banyak bertanya nih sama Mang Amsi, banyak diskusi lebih dalam nih, apa namanya, bareng Mang Amsi ya. Boleh, Mang? Siap, ayo. Yes. Oke. Oke, yang pertama nih ya, mungkin teman-teman di sini banyak yang belum tahu nih, sebenarnya siapa sih Mang Amsi itu? Kenapa kok bisa disebut Mang Amsi gitu? Apakah ada nama aslinya nih, Mang? Oke, Bang Mar. Pertama, terima kasih buat Barry Reksa ya, yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di sore hari ini. Tadi sudah dikatakan, Mang Amsi itu apa ya? Mang Amsi itu singkatan Amsinya Asep Muhammad Saiful Islam. Nah, udah kebayangkan saya pasti orang Sunda ya temannya. Amsi itu Asep Muhammad Saiful Islam. Kemudian karena saya ini seorang paman dengan puluhan keponakan ya, karena saya nikah dengan putri bungsu begitu, saudaranya ber-12 ya. Jadi saya ponakannya 40 lebih Bang Mar. Makanya Oh, oke. saya dipanggil Amang gitu, Amang gitu. Ya udahlah saya sebut aja Mang Amsi biar mudah gitu. Karena nama saya panjang, Asep Muhammad Saiful Islam, saya ringkas jadi Amsi. Kemudian karena saya punya banyak keponakan, saya dipanggil Amang. Kemudian kalau saya dulu kan santri ya, saya pernah Hmm. nyantri lah beberapa tahun begitu. Hmm. Kalau panggilan akrab di santri itu biasanya Amang, kalau di Sunda ya. Jadi Ya. ya udah aja jadi Mang Amsi itu lebih apa ya, lebih familiar lah. Dan di Sunda itu kalau kata Mang, Kang Bang Mar juga mungkin Hmm. dari mulai tukang cilok sampai pejabat juga kalau dipanggil Mang itu biasa gitu. Jadi panggilan yang sangat egaliter lah kalau menurut saya. Jadi santai aja. Seperti itu Kak. Biar terlihat familiar ya, friendly lah ya, ya Bang Amsi ya. Iya betul. Jadi tidak kagok lah, tidak canggung kalau orang ngobrol itu. Kalau Asik. nyebut bapak kan kesannya aduh Ya, bapak gitu. Kalau nyebut mang mah ya siapa aja boleh ya, ngobrol kita apapun juga gitu. betul, 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 lebih santai ya, Mang ya. Santai Disingkatan betul. ya, Asep Yes. Muhammad Saiful Islam ya, Mang Amsi. Itu Nah ya pas teman-teman kan ya, Amsi kenapa? ya. Ya, betul ya. Ya, itu ya teman-teman semua. Jadi Mang Amsi itu singkatan juga ya, Mang Asep Muhammad Saiful Islam. Oke, mungkin selanjutnya bagaimana sih Cek Kang, cerita awalnya Mang Amsi itu bisa mengenal pasar modal ya dan juga produk investasi saham. Mulai tahun berapa dan dikenalkan oleh siapa nih Kang? Kalau boleh tahu. Oke, Kang. Pertama kali saya investasi itu kebetulan dan mungkin ya sudah tertakdir ya. Saya lewat Dana Reksa. Jadi Dana Reksa ini Oke. apa ya istilahnya cinta pertama saya lah di pasar modal. Jadi pertama kali saya investasi tahun 2007 dan itu ketika saya mulai apa saya menikah ya. Saya menikah belum setahun, kemudian ketika istri saya hamil anak pertama, kita komitmen lah untuk belajar tentang financial. Asalnya sih financial planning, Bang Mar. Hmm. Jadi kita belajar dulu perencanaan keuangan. Setelah itu kita hitung kebutuhan kita pensiun berapa, pernikahan anak berapa, begitu ya. Nah, baru setelah itu kita cek gitu. Instrumen apa yang harus kita pelajari ya. Akhirnya karena kita pemula, semuanya kita coba gitu. Unit link kita Hmm. masuk, deposito kita masuk, apa reksadana kita masuk, emas kita beli, saham juga kita beli ya. Dan pertama kali saya beli saham ya di Dana Reksa ini. Dulu belum bayar di Dana Reksa ya, Oh, masih Dana Reksa Securities ya. Jadi tapi kodenya tetap OD ya dari dulu ya sampai sekarang iya ya. betul, betul. Seperti itu. Jadi saya pertama kali di Dana Reksa investasi, kemudian juga
di tahun 2007. Jadi sudah sekitar 16 tahun lalu ya. Dan waktu itu teman-teman kalau ingin jadi investor itu tidak mudah dan tidak murah ya. Tidak mudah dan tidak murah. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya tinggal di kampung, ngajar di gunung. Ini juga ada beberapa di antara audiens itu murid dan juga teman-teman ngajar saya. Terima kasih sudah hadir. Halo semuanya, murid-murid Bang Amsi. Ya. Intinya dulu itu tidak murah, tidak mudah. Tidak mudahnya itu karena saya harus dari hutan, dari kampung itu sampai ke Bandung. Karena Cianjur sampai hari ini pun belum ada sekuritas satupun. Boleh saya koreksi ya? Belum ada satu sekuritas yang offline yang ada kantornya di Cianjur sampai hari ini. Jadi saya harus ke Bandung. Kemudian di Bandung pun ternyata tidak murah. Kenapa tidak murah? Karena minimalnya 25 juta waktu itu. Silakan cek ya, angkatan 2007 itu 25 juta, sementara gaji saya baru ratusan ribu, Bang Mar. Jadi gaji belum sampai, gaji itu belum nyentuh 1 juta. Saya masih ingat gaji saya itu 800 ribu. Tapi ingin belajar saham minimal 25 juta. 25 juta itu harga waktu itu emas waktu masih saya nikah, waktu saya ingat ya, emasnya masih 100 ribu. Jadi setara 250 juta hari ini. Jadi bayangkan teman-teman, kalau jadi investor saat itu kita butuh duit 250 juta hari ini. Maka kalau teman-teman sekarang dipermudah, bisa digital ya, kemudian bisa bisa digital, bisa dengan 0 rupiah kalau lega di promo, bahkan 100 ribu juga bisa. Paling mahal lah atau 1 juta. Dulu harus ratusan juta mengumpulkan uang. Dari mana uangnya gitu ya? Dari minjem. Kenapa? Karena ya kalau saya mau jadi investor saham, bayangkan dengan gaji 800 ribu, katakanlah bersihnya cuma 200-300 setelah dipotong biaya hidup gitu ya, menyisihkan buat invest 200 ribu. Mungkin saya harus jadi investor saham nunggu berapa puluh tahun. Setahun cuma 2 juta, berarti nunggu sekitar 10 tahun baru jadi investor saham. Nah, seperti itu. Makanya kalau sekarang sudah dipermudah, tidak ada alasan lagi untuk tidak memulai investasi karena semuanya sudah mudah dan murah gitu, Bang. Betul, mantap. Berarti dulu memang lebih susah ya, Mang ya. Lebih berat. Betul, 25 juta. Terus pembelian saham minimumnya ada 500 lembar ya satu lotnya. Betul, nah, itu mungkin lembar. Ya, Mang ya dulu ya. Ya, sekarang sudah cukup mudah, apalagi dibantu oleh teknologi, ya, buka account cukup dengan genggaman jari, tinggal download aplikasi, verifikasi, selfie, segala macam, ya, jika data-data sudah lengkap, akun sudah bisa jadi dan bisa langsung transaksi saham, ya, jadi cukup mudah ya teman-teman. Beruntung sekali teman-teman yang udah, hidup di zaman sekarang yang ingin berinvestasi saham. Luar biasa, Bang Amsi. Lalu, kenapa sih Mang Amsi lebih memilih instrumen investasi saham nih, Mang, daripada mungkin instrumen investasi pasar modal yang lain seperti reksadana maupun obligasi gitu ya, kan kedua instrumen ini kan sangat menguntungkan juga, Mang. Silakan, Mang. Betul. Karena mungkin ya gini Kak, kan kita ketika mau jadi investor itu kita ada kuesioner profil risiko ya. Jadi kita mengisi itu misalnya kita usianya berapa tahun, siap rugi berapa persen, dan seterusnya ya. Sampai nanti muncul misalnya kita ini kategorinya apakah agresif, apakah moderate, apakah konservatif, apakah defensif gitu. Nah ternyata saya dari awal Mbak, emang kalau untuk investasi saya itu agresif ya. Agresif, jadi bisa sanggup menahan kerugian dalam beberapa waktu dengan besaran yang lebih dari 10%. Maka setelah itu saya menyadari bahwa saya memang cocoknya di saham gitu ya. Kalau reksadana itu kan agak lambat kalau menurut saya gitu. Kalau sukuk apalagi misalnya, kemudian meskipun risikonya saham itu besar. Karena memang ternyata saya itu pengambil risiko untuk investasi. Jadi pada akhirnya saham lebih saya pilih karena mungkin lebih cocok dengan profil risiko yang saya miliki. Dan ini juga mungkin menjawab sekaligus bahwa tidak perlu semua orang itu harus cocok dengan saham, karena harus yang paling penting bukan harus punya sahamnya, tapi yang diambil instrumennya itu harus cocok dengan profil risikonya masing-masing. Itu mungkin. Iya. Berarti harus disesuaikan dengan profil risiko ya, Mang ya, sebelum kita memutuskan apakah kita masuk ke instrumen saham, reksadana maupun obligasi. Nah, kebetulan Mang Amsi ini risk taker ya, Mang ya, agresif kategorinya, sehingga Mang Amsi memilih investasi saham ya yang cocok untuk instrumen pilihannya. Oke, terima kasih Mang Amsi. Nah, selanjutnya Mang, sebagai pengajar di madrasah nih, Mang ya, mungkin boleh
diceritakan nggak Mang, gimana sih perjalanan Mang Amsi itu bisa tertarik pada instrumen saham, khususnya itu syariah gitu ya, Itu. yang mana mungkin apa namanya masih tergolong baru ya daripada instrumen investasi saham yang konvensional gitu ya Mang ya. Nah, kenapa kok milih saham syariah dan apa sih yang membedakan instrumen saham syariah dan saham konvensional Mang? Oke, ini pertanyaan menarik ya, tapi jawabannya agak tema-tema kultum begitu jawabannya ya. Karena bulan Ramadan ini. Saya udah menikah, saya sudah berumah tangga, saya mau punya anak. Saya harus berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan saya. Karena saya seorang muslim misalnya, dan apalagi saya adalah seorang guru madrasah, saya harus memiliki investasi itu yang halal begitu. Investasi itu yang dibolehkan menurut syariat. Dan ketika saya memilih semuanya dari awal, unit linknya syariah, reksadananya syariah, depositonya syariah, termasuk sahamnya pun syariah. Termasuk saya juga pernah beli dana reksa indeks syariah. Reksadana indeks syariah pertama itu dinar dulu namanya. Sekarang masih ada kan. Jadi semua yang saya beli itu harus ada landasan fatwanya. Kenapa? Karena saya udah berkeluarga, saya hasil investasi itu akan saya ambil dan saya makan, saya konsumsi, berarti harus sesuatu yang diperbolehkan, harus halal begitu. Ini landasan dasarnya. Maka dari situ saya hanya memilih instrumen yang syariah saja. Dan saham syariah itu kan sudah ada sejak tahun 2000 ketika diterbitkannya Jakarta Islamic Index. Reksadana syariah sudah ada sejak tahun 97. Ketika dana reksa juga nih, dana reksa ini sangat historis ya di pasar modal syariah ya. Karena orang lama. Dana reksa juga yang menerbitkan reksadana syariah pertama gitu ya. Teman-teman kalau ada yang belum tahu, reksadana syariah pertama itu dana reksa. Kemudian JI juga diterbitkannya di tahun 2000. Jadi istilahnya dalam waktu yang berdekatan itu instrumen syariah itu sudah banyak, termasuk juga sukuk ya. Sukuk itu kalau nggak salah Indosat yang pertama ya, Mudharabah atau Ijaroh saya tahu. Jadi semua instrumen syariah itu sudah ada sejak tahun 2000-an. Tapi baru bergaungnya ya baru belakangan ya, karena ya mungkin tadi faktor platform informasi yang dulu masih terbatas. Kalau sekarang kan tinggal upload di YouTube, upload di IG, upload di TikTok udah viral langsung lah, anak-anak juga bisa belajar. Kalau dulu kan kita pakai mailing list ya, mungkin Bang Marta juga entah kezamanan atau tidak ya, zaman milis, zaman sangat lambat lah secara secara distribusi informasinya. Tapi kalau sekarang bisa secepat kilat lah. Viral itu bisa dalam waktu hitungan menit kalau sekarang ya. Apalagi yang negatif-negatif cepat viralnya begitu. Yang positif juga kalah biasanya. Nah, ketika saya memilih saham syariah, alasan seperti tadi, karena ini adalah instrumen investasi dan ini juga bagian dari muamalah, bagian dari fikih yang harus saya amalkan, maka mau tidak mau saya harus memilih yang ada fatwanya, ada syariahnya. Sehebat-hebat, secuan-cuannya orang mengkampanyekan forex, saya tetap tidak tertarik karena belum ada fatwa tentang forex. Sehype-hype-nya cryptocurrency, saya nggak punya kripto satupun karena belum ada fatwanya. Orang bilang memang nanti ketinggalan, nanti Mang Amsi nggak dapat untung yang besar. Gak apa-apa, nggak dapat untung yang besar. Yang penting berkah yang lebar, gitu Mas. Betul, luar biasa sekali ya. Yang penting berkah ya Mang Amsi ya. Dan harus ada fatwanya gitu ya, supaya lebih berkah investasinya. Apalagi investasi di saham-saham yang syariah ya Mang ya. Siap. Oke, ini mungkin terkait komunitas saham syariah nih Mang ya. Saya ingat waktu itu saya pernah join di komunitas saham syariah, kalau nggak salah itu di tahun 2017-2018 gitu ya. Nah, sebenarnya komunitas saham syariah ini sudah terbentuk berapa lama sih Mang? Dan apa sih tujuannya Mang Amsi ini membentuk komunitas tersebut? Oke. Tadi lupa saya tidak menjawab ya perbedaan saham syariah dan konvensional ya. Jadi ya pokoknya teman-teman gini aja, bedanya saham syariah itu berarti saham biasa yang perusahaannya sesuai dengan kaidah syariah, sesuai dengan fatwa nomor 135 tahun 2020. Kalau detailnya seperti nanti boleh dibaca. Mudahnya teman-teman cek aja saham-saham yang masuk indeks syariah Indonesia atau ISI, pasti itu sudah di lolos screening gitu.